Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pendengar Radio Insania, sorong yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama Islam yang begitu indah ini. Para pendengar yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang kita sudah berada pada bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Dan kita ketahui juga bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik dari 12 bulan yang ada. Dan bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini identik juga dengan yang namanya puasa. Maka daripada itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih mendetail tentang apa itu puasa, hukum puasa, dan lain sebagainya. Maka pertama-tama kita masuk ke makna puasa. Bahwasanya puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam atau as-shaum. Secara bahasa, as-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, as-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun hukum puasa Ramadan, apa hukumnya di dalam agama Islam? Maka disebutkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang 5. Nabi SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa shaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 rukun, syahadat la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa ini juga karena saking besarnya martabatnya di dalam agama Islam, maka tentu di dalam puasa ini pasti ada keutamaannya. Keutamaan puasa yang pertama adalah bahwasanya puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, "Alaika bis-siyam fa innahu la misla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Kemudian keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Sebagai disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah azza wa jalla berfirman, setiap amalan manusia itu baginya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketiga adalah puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran, yaitu kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Kemudian keutamaan yang keempat adalah puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Sebagian disebutkan dalam sebuah hadis, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim. Poin kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian keutamaan yang keenam adalah puasa adalah perisai dari api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian puasa juga keutamaan yang ketujuh, puasa adalah sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fil jannah samaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antaranya ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak akan memasuki pintu tersebut, yaitu pintu ar-rayyan, kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian dari sebuah ibadah, selain ada keutamaannya, tentu ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa kepada kita? Hikmah yang pertama, kenapa disyariatkannya puasa kepada kita adalah puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa juga membuat orang merasakan nikmat Allah taala. Kemudian yang ketiga, mendidik manusia dalam mengendalikan keimanan dan kesabaran dan menahan diri. Yang keempat, puasa menahan laju godaan syaitan. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Dan yang keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan menjadi sehat. Para pendengar Insania yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu beberapa hal tentang puasa tadi, maka kita akan menentukan kapan dan akhir daripada bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita harus wajib menentukan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, atau dengan cara melihat hilal. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Para ulama telah melakukan ijma akan hal ini, tidak ada khilaf di antara mereka. Jadi kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan atau bulan dalam 12 bulan tersebut sebetulnya kebanyakan adalah 29 hari. Tapi ketika kita tidak melihat pada hari ke-29 tersebut bulannya atau hilalnya, bulan sabitnya, maka kita sempurnakan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Kemudian para ulama juga mensyaratkan minimal satu orang yang melihat hilal
untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal Ramadan. Jadi bila ada seseorang telah mengaku dia seorang muslim yang baik dan lain sebagainya, dia mengaku bahwasanya dia melihat hilal bulan Ramadan, maka telah masuk, berarti besoknya kita sudah bisa puasa Ramadan. Kemudian untuk menentukan akhir daripada bulan Ramadan juga kita melakukan daripada ru'yatul hilal lagi, yaitu tetapi apabila tidak terlihat, maka bulan Ramadan juga kita sempurnakan menjadi 30 hari, dan ini juga termasuk ijma daripada para ulama. Adapun metode ada dua metode dalam agama Islam untuk menentukan apakah bulan Ramadan atau bulan Syawal telah masuk. Ada menggunakan metode ru'yah, yaitu dengan cara melihat, dan ada juga metode hisab, yaitu dengan cara menghitung atau peredaran daripada bulan tersebut. Maka kita bisa memilih daripada antara kedua hal tersebut, walaupun para ulama kita dari dulu menggunakan metode ru'yah. Tapi kalau kita mau memakai metode hisab pun insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Kemudian rentang waktu puasa. Jadi dari mana sampai mana kita diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Jadi puasa ini dimulai ketika sudah terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua. Jadi nanti fajar itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama fajar shadiq, yang kedua fajar kadhib. Jadi fajar shadiq itu adalah ketika kita melihat cahaya fajar ini, ada cahaya di ufuk sana yang dia melingkari daripada ufuk. Nah, ini berarti kita sudah masuk daripada fajar shadiq atau waktu subuh. Adapun sebetulnya sebelum daripada fajar ini sebetulnya ada fajar lagi. Itu namanya fajar kadhib atau fajar yang bohong. Maksudnya apa? Kalau kita sudah melihat fajar kadhib ini, maka sebetulnya itu belum masuk waktu subuh, dan tandanya adalah seperti ekor serigala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang dimaksud dengan al-khaytul abyad di sini adalah fajar shadiq atau fajar kedua, karena berwarna putih dan melintang di ufuk seperti benang. Adapun fajar kadhib atau fajar pertama itu bentuknya seperti zanabus sirhan atau ekor serigala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-fajru fajron, fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar yang bentuknya seperti ekor serigala, maka ini tidak menghalalkan sholat, yaitu sholat subuh, dan tidak mengharamkan makan. Maksudnya kita masih bisa makan di situ. Kedua adalah fajar yang memanjang di ufuk. Ia menghalalkan sholat, maksudnya sudah masuk waktu subuh, dan mengharamkan makan, yaitu kita sudah tidak boleh makan, yaitu sudah dimulainya daripada puasa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian kapan batas akhirnya? Maka batas akhir daripada puasa itu adalah ketika sudah terbenamnya daripada matahari. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Summa atimmus siyama ilal lail." Lalu sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, jika datang malam dari sini,
dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka atau menyelesaikan daripada puasanya. Mungkin ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan saya bahas lebih mendetail lagi tentang apa itu rukun puasa, apa syarat sahnya puasa, apa pembatal-pembatal puasa, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa Ramadan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.